Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Sekali lagi shalom. Selalu ada
ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik ini, setiap kami yang siap beribadah Tuhan hari ini. Biar hari ini Tuhan kami mau naikkan pujian penyembahan yang terbaik dari hati setiap kami. Jiwa kami bersyukur dan kami bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini kita bersukacita dan kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab kita merasakan kasih Tuhan setiap harinya, amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bersama-sama nyatakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Boleh sambil ditengok kanan kiri dan sambil bilang, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi setiap kami yang Sang bersukacita dalam Tuhan. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. bersama-sama satu suara. Sukacitaku kau Demi setiap kami yang bersukacita dalam Tuhan. Kami mau bernyanyi, menari, naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Woo. Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Come on church, sing it out. Dengan sukacitaku kau menari, hey, sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian,
Tuhan bisa lebih dari ini, sebab Tuhan kita adalah Allah yang layak untuk ditinggikan. Amin. Kami datang padamu Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami memuji dan meninggikan nama-Mu, serahkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan Yesus, katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang percaya katakan amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama katakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa setia, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan Yesus, dengan imanmu nyatakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan. Sebab Engkau adalah kami yang setia, Tuhan Yesus. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar. Come on GBI PRJ, lebih lagi dengan imanmu nyatakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari nyatakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat Tuhan Yesus, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan dalam bagi namanya. Haleluya. Dahsyat Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu,
Dan kami umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut. Kami merendahkan diri kami berdoa dan mencari wajah-Mu ya Tuhan. Serta kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Maka Engkau mendengar dari sorga dan Engkau mengampuni dosa kami. Bahkan Engkau memulihkan negeri kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami umat-Mu ya Tuhan. Di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Kami berseru untuk Indonesia. Di usia kemerdekaan yang ke-80 tahun ini, Indonesia merdeka dari segala sesuatu yang membelenggu hari-hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Indonesia boleh mandiri, Indonesia boleh berdaulat penuh atas semua sumber daya yang ada di bangsa ini ya Bapa. Setiap intoleransi yang ada Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan melepaskan berkat kerukunan atas setiap seluruh rakyat bangsa kami di Indonesia ini. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Indonesia boleh semakin tangguh, berjaya dan berdaulat penuh Tuhan atas setiap sektor yang ada di bangsa ini. Indonesia tidak lagi terbelenggu atas segala dosa-dosa kutuk keturunan apapun. Bahkan Indonesia diselamatkan melalui goncangan demi goncangan yang terjadi. Indonesia menang, Indonesia berdaulat, Indonesia dimenangkan bagi Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan yang ada saat ini. Atas Bapak Presiden Prabowo dan Wakilnya Pak Gibran, urapan-Mu terus mengalir. Sehingga setiap kementerian yang ada, kepala daerah yang ada ya Bapak, mereka boleh bersinergi, melahirkan kebijakan yang ada yang terbaik, yang mendatangkan keadilan, kesejahteraan bagi Indonesia dan seluruh rakyatnya yang ada ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu saja ya Bapak yang menopang bagi bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Pengurapan-Mu terus mengalir atas kedua gembala kami ini. Kau memberkati dengan kesehatan yang terbaik, perlindungan yang sempurna atas seluruh keluarga besarnya yang ada, sehingga membawa setiap umat Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, siap menjadi mempelai-mempelai-Mu ya Tuhan pada waktunya nanti. Berkati pelayanan yang ada di tempat ini atas setiap gembala kami ya Bapa, membawa kesatuan tubuh Kristus dan menuaian jiwa yang terbesar terakhir terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di tempat ini, mewakili setiap anak-anak muda yang ada di kota, bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa. Setiap mereka adalah anak-anak muda yang jiwanya, hasratnya adalah mengasihi dan mencintai Tuhan, sehingga mereka boleh mengasihi jiwa-jiwa yang ada di generasi mereka. Berkati urapi mereka Tuhan 10 kali lebih cerdas, pintar, sehat, berhasil, beruntung senantiasa. Oleh karena Roh Tuhan berkuasa dan memimpin setiap anak-anak muda kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk kembali duduk. GBPRJ rindu untuk menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Oh, ada di depan saya sebelah kanan. Shalom. Ada juga di tengah. Shalom. Selamat datang di GBIPRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dipersilakan untuk mengisi form biodata jiwa baru yang tertera di layar. Baik, sekarang adalah saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kepada tim multimedia, dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 10 Agustus 2025, pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBIPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for everything I've made, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. Cancer Ministry present
Intimate Time with the Lord bersama Frankie Kuncoro dan Mark Alicia Karim dalam acara 8 tahun anniversary Kaisar Ministry. Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 24 Agustus 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 18 Agustus 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat depan selebar selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta penangguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berapa banyak yang hari-hari ini merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, boleh lambaikan tangannya? Saya percaya setiap kita pasti hari demi hari, setiap harinya kita saksikan betapa baik Tuhan dalam hidup kita, amin. Bapak Ibu, dalam hidup ini mungkin ada saat-saat di mana kita merencanakan sesuatu atau bahkan mengerjakan sesuatu, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Terkadang kita lupa kalau misalnya kita punya Tuhan yang luar biasa. Terkadang kita juga lupa kalau kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Kadang kita selalu berpikir, aku bisa, aku mampu. Tapi sebenarnya kita juga butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam setiap hari dalam hidup kita. Hari ini Tuhan ingatkan setiap kita. Hari ini mari sama-sama kita kembali ke Tuhan Yesus. Mengingat kasih-Nya dalam hidup kita, kesetiaannya. Kita tidak pernah sendiri Bapak Ibu. Tidak pernah sedetik pun kita ditinggalkan. Kasih-Nya selalu menyertai setiap kita, berjalan bersama kita. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Biar hari ini Tuhan, kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup setiap kami. Sebab kami menyadari kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bertahtalah Engkau atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan
hidupku. Sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Kita akan menyadari Tuhan Yesus. Ku akui dan hari semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan, tak mungkin semua dari Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu. Dengan tangan yang terangkat kamu nyatakan,
Ku sadar semua karena cintamu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu. Dengarlah seruan hati kami Tuhan Yesus. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Karena cinta-Mu Tuhan. Ku akui semua karena berkat-Mu. Karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Setiap kami Tuhan Yesus. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, oh kasih-Mu Yesus, mengalir dalam kami, mengalir dalam hidup kami. Oh Yesus, oh Yesus, kami rasa
kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu ya Tuhan, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Aku ada sebab anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Tidak akan pernah berhenti kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari jemaat Tuhan katakan, ku ada. Kau melihat setiap tangan yang terangkat bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berterima kasih. Mari sama-sama nyatakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih
selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima. Yes Lord Jesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, selama kami hidup ya Tuhan, ku selalu selama kami bernafas. Kau yang layak terima. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Bukan hanya kami yang menikmati Engkau Tuhan, Engkau pun menikmati kami. Kalau surga menikmati pujian penyembahan gerejanya, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Berkat Allah pasti dicurahkan. Kami percaya sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami, menyediakan makanan di meja kami, membawa kami kepada kemuliaan di kemuliaan. Dan ini sorak-sorai kami, pujian kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Sekarang Kau akan berfirman, urapi kami Tuhan. Kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk sekalian. Thank you tim PP yang luar biasa. Shalom. Senang ada di tengah-tengah saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan lewat satu cara, yaitu menyembah Dia dengan cara yang benar, saudara. Saudara, banyak orang berpikir bahwa penyembahan itu hanya ada di gereja, hanya ada di kul, hanya ada di persekutuan doa, atau di ibadah-ibadah yang lain. Ya, memang di sana ada penyembahan Tuhan. Di sana ada ucapan syukur, pujian kita kepada Dia, penyembahan kita kepada Dia. Tapi sesungguhnya saudara, dalam seluruh aspek hidup kita, kita itu disebut sebagai penyembah Allah. Gaya hidup kita adalah gaya hidup penyembah Tuhan. Nah, hari ini saya akan sampaikan penyembahan seperti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan umat Tuhan lakukan buat Dia. Jadi kita jangan berpikir secara sempit tentang arti penyembahan, saudara. Karena bagaimanapun juga, yang paling disukai Tuhan adalah pada posisi ketika kita menyembah Dia. Oleh sebab itu, judul firman Tuhan hari ini adalah proskuneo, saudara. Proskuneo, ya. Apa itu? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara, ada dua gambar di sini. Gambar pertama adalah
ilustrasi bagaimana Tuhan Yesus sedang memeluk seseorang. Ya, kita punya imajinasi bahwa orang itu perlu Tuhan Yesus. Orang itu perlu pertolongan, perlu kasih Tuhan, perlu mujizat. Kira-kira seperti itu. Lalu gambar yang agak sedikit kurang terang, saya memang agak blur sedikit. Itu seekor anjing yang mencium tuannya. Seekor anjing yang mencium tuannya. Nanti kita akan lihat bagaimana, apa korelasinya antara penyembahan yang dilakukan manusia kepada Tuhan Yesus. Lalu apa hubungannya antara seekor anjing mencium tuannya. Saudara, kita digembalakan oleh Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, saudara. Sebagai orang yang memiliki DNA. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Kita baca bersama-sama yuk, restorasi Pondok Daud. 1, 2, 3. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini DNA kita. Kalau kata DNA itu artinya gini, semua tingkah laku kita, semua seluk-beluk kita, semua gerakan kita, itu mencerminkan sebagai prajurit Tuhan. Itu DNA kita. Nah, kalau saudara beribadah di CK7, khususnya di PRJ, saudara akan lihat running text. Ya. Di situ pujian gini, Yohanes 4, 21 dan 23. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Pernah saya jelaskan, apa arti kata di gunung ini dan di Yerusalem? Saudara, ini pada waktu Yesus ketemu sama perempuan Samaria. Bagi orang Yahudi, orang Sama itu menjijikkan. Dia bangsa campuran, ya Yahudi, tapi kawin sama bangsa-bangsa lain. Bencinya orang Yerusalem, Yahudi asli sama orang Samaria, itu mendarah daging. Nggak mau bertegur sapa, berjumpa saja nggak mau. Tetapi Yesus harus ke wilayah Samaria. Ketika ketemu sama perempuan ini, ceritanya dari Yohanes pasal 4, saudara. Tuhan bilang gini, hei perempuan, tiba saatnya orang tidak menyembah di gunung ini. Gunung ini itu artinya Gunung Gerizim. Gunung Gerizim itu wilayah kerajaan utara. Di sana sisa orang Samaria dari 10 suku itu. Mereka bikin tempat penyembahan karena mereka tidak ke selatan. 10 suku musuh sama 2 suku di selatan. Ibadahnya orang Yahudi itu harusnya di selatan, di Bait Suci Yerusalem. Tapi oleh orang utara bikin tempat penyembahan di Gunung Gerizim. Jadi orang Samaria menyembah Allah di Gunung Gerizim. Sementara orang Yahudi menyembah Allah di Bait Suci di Yerusalem. Tapi dengan tegas dan kuat Tuhan bilang gini, hei perempuan, nanti tiba saatnya orang tidak menyembah di Gunung Gerizim, gunung ini. Dan juga tidak di Yerusalem, di Bait Suci. Ini dikatakan sebelum Yesus mati. Dan sebelum Bait Suci dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70. Tapi Tuhan sudah ngomong seperti ini. Nanti mereka, orang-orangku, anak-anakku, umatku, gerejaku tidak menyembah di tempat. Hanya satu tempat, Gunung Gerizim atau di Bait Suci. Loh di mana? Dijawab Tuhan di ayat 23. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah saudara, sepintas kalau kita baca kata menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu wah seperti apa sih gitu ya. Intinya begini saudara, tempat penyembahan, saya ulang nih, tempat penyembahan tidak sepenting manusia penyembahnya. Tempat penyembahan bagi Allah tidak sepenting manusia yang menyembah dia. Artinya begini, entah di gereja, entah di rumah, di kantor, di mobil, di gudang rumah sekalipun. Kalau posisi kita menyembah Allah itu berkenan pada Tuhan. Artinya begini, Allah mencari penyembah lebih daripada tempat dan metode penyembahan. Nah siang hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan itu agak sedikit menomorduakan tempat dan metode penyembahan. Yang dicari Tuhan manusia penyembahnya. Makanya kita bisa mengerti apa maksudnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran.
Saudara, saya akan baca gini. Kata proskuneo, saudara. Arti kata proskuneo itu sebenarnya dari kata bahasa Yunani koine. Koine itu artinya menyembah, sujud, berlutut dengan penghormatan. Itu proskuneo. Digambarkan seperti seekor anjing yang mencium tuannya. Seekor anjing yang memeluk tuannya. Seekor anjing yang dekat selalu dengan tuannya. Sebagai bentuk apa? Penghormatan. Cintanya kepada Tuhan. Dan penghargaan yang mendalam. Itu proskuneo. Orang Yunani mengambil cara ini, metode ini, ya, kata proskuneo artinya orang yang sedekat mungkin dengan pribadi yang lebih tinggi daripada dia. Digambarkan seekor anjing yang mencium tuannya. Nah saudara, saya yakin dan percaya, saudara pernah dengar cerita ini di dalam Alkitab saudara. Tentang bagaimana manusia yang menyembah Allah. Walaupun ya direndahkan seperti apapun, dia tetap menyembah Allah. Saya akan cerita dulu saudara. Peristiwanya begini. Yesus sudah mulai viral. Bikin mujizat. Buta melihat, timpang berjalan. Mati bangkit. 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki kenyang. Air tawar diubah jadi anggur manis. Viral kemana-mana. Berbondong-bondong orang ikut Yesus. Pengen lihat bagaimana mujizat-mujizat yang lain akan terjadi. Sampai satu kali Yesus ngomong sama para murid begini. Waduh, kita harus menyingkir dulu nih. Ayo kita keluar dari wilayah Israel. Wilayah Yerusalem. Kemana Tuhan? Ke wilayah Tyre. Tyre itu Tirus. Sekarang, dulu dan sekarang masuk wilayah Libanon. Libanon, Tyre. Itu saudara. Nah di situ Yesus pengen menyeri dengan para murid-muridnya. Pengen rehat sejenak. Yesus perlu rehat sejenak. Selain dia dicari untuk mujizat yang luar biasa, dia juga dicobai banyak orang-orang Yahudi. Ahli Taurat, orang Farisi. Kerjanya nyobain Yesus. Aduh gue capek yang kayak begini. Kata-kata seperti itu. Ayo kita nyingkir sejenak. Enggak menyingkir di wilayah Israel, tapi ke wilayah Libanon. Tepatnya di Tyre atau Tirus, dekat dengan Sidon. Apa yang terjadi? Waktu Yesus menyingkir ke Tirus, di sebuah tempat lagi makan bersama dengan para muridnya. Yesus ada di situ. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Artinya apa? Memang pengen rehat. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Memang agak sedikit riskan. Kenapa? Karena kemana-mana Yesus pergi pasti diikuti orang. Viral, udah terkenal kemana-mana. Sampai ke Tirus loh. Sampai ke Sidon, Libanon. Ini perempuan dengar, Yesus lagi ke Tirus. Yesus lagi nginep di sebuah tempat. Lagi makan bersama muridnya. Ini kesempatan. Makanya perempuan ini yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Mendatangi tempat itu. Apa yang dilakukan saudara? Perhatikan baik-baik. Matius 15 ayat 22 dan 26. Saya bacakan buat kita semuanya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Kalau Matius ngomongnya perempuan Kanaan. Kalau Markus perempuan Siro-Fenisia itu sama. Wilayah Tirus Sidon, Libanon. Dari daerah itu dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anak aku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia teriak seperti itu. Enggak digubris. Muridnya sama Yesus tetap bercengkerama. Mungkin sambil snack atau ngopi gitu. Tunggu lagi. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Anak-anak perempuanku sangat menderita kerasukan setan. Muridnya udah mulai jengah. Muridnya bilang gini, Guru, dari tadi waktu kita masuk ke kota Tirus, itu perempuan ngikutin kita selalu ganggu banget. Usir dia Guru. Ketok-ketok lagi. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
Yesus nyamperin perempuan itu, saudara. Dia ngomong begini, Bu, tidak patut mengambil roti, mengambil makanan utama yang disediakan bagi anak-anak, bagi muridku, bagi bangsa pilihan, bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, bagi umatku. Ini roti buat mereka, dilempar ke anjing. Saudara, waktu saya kulik kata-kata anjing, keluar kata kunaria. Kunaria atau kunarion, itu bahasa Yunani. Artinya apa? Ya anjing, tapi yang hidup di kalangan tuannya. Anjing yang ada di rumah orang yang memeliharanya. Saya pengen tanya dulu, siapa sih yang pelihara anjing? Angkat tangan, saudara. Enggak, jangan malu-malu yang pelihara anjing. Oh banyak. Ada yang ternak anjing? Saudara, anjing kunaria itu artinya anjing yang seperti di rumah saudara. Bukan anjing liar. Bukan anjing, mohon maaf ya, di tong sampah. Bukan di jalanan. Ini anjing yang hidup di lingkungan tuannya. Waktu saya ketemu kata kunaria, saudara, saya baru ngerti kenapa Tuhan Yesus waktu ngomong pada perempuan kepada anjing. Nah saudara, kalau saudara baca ayat ini, apalagi kalau baca keras-keras ada orang lain, jangan berpikir kalau kita menggunakan anjing sama seperti di Indonesia. Ibu, nggak patut roti buat orang Yahudi dilempar ke anjing loh. Enggak, bukan seperti itu. Nah untuk mengerti ini saudara, saya mau bahkan dulu begini. Bagi orang Yahudi, ya, masyarakat Yahudi tentunya, penyebutan kata anjing adalah bahasa metaforis. Untuk menggambarkan orang-orang yang melakukan tindakan yang sangat jahat dan tidak bermoral. Bahkan dalam perjanjian lama di Tanak itu singkatan Taurat, Nevim, itu Ketubim. Jadi semua kitab suci agama Yahudi, entah itu Taurat, 5 Taurat Musa, Nevim, Ketubim, surat-surat yang suci, menyebut anjing itu najis. Jadi orang Yahudi menganggap anjing itu binatang najis di perjanjian lama. Kalau sekarang saudara, kalau saudara ke Israel, udah banyak orang Yahudi tenteng anjing, udah banyak. Saudara. Itu perjanjian lama. Saudara tahu? Ketika Yesus bilang gini, hei ibu, gak patut roti buat anak, roti buat bangsa pilihan, mujizat buat orang-orang pilihan, dilempar ke anjing. Artinya apa? Kamu non-Yahudi, kamu bukan bangsa pilihan, kamu gak layak, kamu najis. Gitu. Lagi saudara, saya renungkan, aduh Tuhan Yesus kok kayaknya kasar banget ya. Itu kalau saya yang digituin, saudara, mungkin saya bilang gini, Yesus kalau ngasih ya ngasih lah, kalau enggak ya enggak. Jangan nganjing-nganjingin gitu. Tapi Anda kan lihat, saudara, respon perempuan itu. Di dalam Matius 15 ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Tadi kata kunaria tepat buat ini saudara. Kenapa? Ya aku orang asing. Ya aku orang najis. Ya aku gak layak dapat mujizat. Ya Tuhan aku orang kotor. Aku bukan anak-anak pilihan. Tapi tahu kan aku ini anjing tapi di lingkunganmu. Aku gak butuh rotinya. Aku cuma remah-remahnya saja. Saudara. Ini perempuan tahu posisinya. Ngerti dirinya. Ya aku bukan bangsa Yahudi, aku orang Tirus. Aku bukan bangsa pilihan. Aku najis, aku kotor, aku orang berdosa. Tapi aku percaya, aku panggil engkau anak Daud. Tuhan. Aku najis, tapi aku hidup di lingkunganmu. Aku orang asing, tapi aku menyebut engkau Tuhan. Aku orang non-Yahudi tapi aku percaya engkau sanggup buat mujizat. Wow. Saudara, ketika Yesus dengar kalimat itu, saudara, apa yang terjadi? Yuk kita baca yuk. Matius 15 ayat 28. 1, 2, 3. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika juga anaknya sembuh.
Saudara, biasanya orang menggarisbawahi dan seketika juga anaknya sembuh. Tapi memang saya agak lain, saudara. Yang saya garisbawahi, hai ibu. Kenapa? Begini, saudara. Tadi perempuan kan perempuan Tirus, non-Yahudi. Bukan bangsa pilihan, bukan anak-anak. Nggak dapat roti, nggak dapat makanan utama. Nggak layak dapat mujizat. Karena dia najis. Bangsa non pilihan Tuhan. Dianjingkan tadi. Posisinya anjing. Karena bagi orang Yahudi, binatang yang najis yang saya tahu persis ya itu dua. Anjing dan babi. Anjing dan babi. Puji Tuhan, saudara. Di Indonesia kita semuanya dua-duanya gak najis. Saudara bisa bayangkan kalau babi najis, saudara. Waduh, gelapnya dunia ini, saudara. Tapi puji Tuhan, ya. Apa yang dikatakan halal oleh Tuhan gak najis buat kita semuanya. Amin. Kenapa saya kasih garis bawahnya itu hai ibu. Tadi anjing loh, saudara. Sekarang hai ibu. Bukan hanya mendapatkan apa yang diminta oleh perempuan itu anaknya sembuh. Bukannya mendapatkan mujizat kesembuhan buat anak yang sakit karena kerusakan setan. Tapi posisi perempuan itu sekarang diubah. Jadi orang yang tadinya tidak direken sebagai bangsa pilihan. Sekarang panggil hai ibu. Saudara tahu kata hai ibu. Bagi masyarakat Yahudi, ibu itu menempati tempat utama dalam keluarga. Membuktikan budaya orang Yahudi. Kalau ibunya Yahudi, suaminya Yahudi, lahir punya anak, mereka married punya anak, otomatis bayinya bayi Yahudi. Karena mamanya Yahudi, papanya Yahudi. Kalau mamanya Yahudi, papanya bukan Yahudi, katakanlah orang Sunter gitu. Menikah, punya anak. Karena mamanya Yahudi, maka anaknya otomatis jadi anak Yahudi. Tapi sekalipun papanya Yahudi, mamanya non-Yahudi, kalau menikah, ketika punya anak, tidak langsung otomatis jadi bayi Yahudi. Kenapa? Faktor mama. Mama jelas yang melahirkan. Kadang papa nggak jelas. Makanya di bank yang ditanya, nama ibu kandung. Kan gitu. Nggak pernah tanya kan, papa kandung. Itu bank jangan diikuti, saudara. Yang ditanya pasti apa? Ibu kandung. Karena ibu kandung jelas. Papa bisa nggak jelas, tapi ibu jelas. Jadi ketika Tuhan ngasih, waduh, udah gue kasih tahu posisimu bukan bangsa pilihan. Nggak layak dapat roti dan mujizat. Tapi ketika dia bilang, ya Tuhan aku anjing, ya Tuhan aku orang najis, aku orang gak layak dapat itu semua. Aku gak minta roti, aku minta remukannya aja. So tahu, remah-remah tahu ya. Kalau belum tahu nanti keluar dari gereja, cari tukang gorengan, saudara. Di luar sana ada, saudara. Tanya sama bapaknya, bang, remah-remahnya di mana? Saya kasih tahu, plastik hitam di bawah, saudara. Itu hampir 2 kilo kalau dia berangkat pagi sampai sore. Kenapa? Nanti akan dibuang. Enggak layak diinjak-injak orang. Bagi perempuan ini sudah dikatakan, aku enggak perlu rotinya, remah-remahnya aja. Karena remah-remah darimu pun akan membuat mujizat yang luar biasa. Itu sebabnya katakan, hai ibu, sekarang kau bukan anjing lagi. Engkau bukan kunaria lagi. Engkau sederajat dengan bangsa pilihan. Karena engkau menganggap aku sebagai Tuhan dan Allah. Saudara, terhadap yang kayak begini nih. Dari orang yang tidak direken. Bukan bangsa pilihan. Sekarang dipanggil, hei ibu. Derajatnya dinaikkan. Anak disembuhkan. Saudara belajar dari hal ini, saudara. Yang membuat doa-doa kita dijawab Tuhan. Nomor 1 sebenarnya bukan karena kerasnya suara kita. Bukan karena beratnya masalah kita. Tapi sikap kita terhadap Tuhan. Orang yang rendah hati, Tuhan akan tinggikan. Jadi kalau mungkin ada doa yang tertunda jawabannya. Mungkin saja bisa kita belum rendah hati dalam Tuhan. Tahukah saudara?
Kita bukan bangsa pilihan sebenarnya. Kita bukan orang Yahudi. Kita bukan bangsa anak-anak Tuhan. Enggak layak dapat roti. Tapi kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, maka kita bukan dipanggil sebagai hei orang asing, hei anjing, hei kunaria. Enggak, kita sebut anak-anak Tuhan. Yuk, miliki kerendahan hati, saudara. Supaya apa? Supaya kalau orang asing saja didengar, dijawab doa Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan. Amin. Dikit lagi, saudara. Mari kita lihat. Pemusik boleh maju ke depan. Proskuneo, anjing mencium tuannya, saudara. Saudara lihat itu. Dengan sikap hormat, merendahkan hati. Orang yang butuh Tuhan, apalagi butuh mujizat, entah kesembuhan, entah kesuksesan, entah buat anak-anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, mertua kita, orang tua kita. Kita datang pada Tuhan dengan rasa hormat. Mengakui dengan cara apa? Ya Tuhan, aku enggak layak. Tapi karena Engkau Allah yang sanggup mujizat, aku datang kepadamu. Mengakui sepenuhnya apa? Bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah El Shaddai. Sering saya sebutkan, El Shaddai, Allah maha kuasa. Itu betul. Tapi sempalan sastra Ibrani mengatakan El Shaddai, Sad dari kata apa? Buah dada. Kata El Shaddai artinya Allah yang memiliki buah dada 7 jumlahnya. Artinya apa? 7 sempurna, gak pernah kekeringan untuk memberkati anak-anaknya. Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, sanggup mencukupkan apa yang di keperluan kita. Menyediakan apa yang di keperluan kita. Ukuran Tuhan kelimpahan. Kata kelimpahan itu begini, bukan anak yang cuma sembuh, tapi perempuan ini diangkat derajatnya. Setara dengan bangsa pilihan. Orang Tirus tapi dipanggil ibu, bukan anjing lagi. Yang kedua, sikap hati yang benar. Motivasi yang tulus dan murni. Perempuan tadi, saudara, cuma bilang, aku mengakui Engkau Tuhan anak Daud. Sanggup buat mujizat. Kasihanilah aku ya Tuhan, anakku itu loh. Gitu. Murni, saudara. Enggak seperti bangsa Israel. Enggak seperti tua-tua Israel, orang Yahudi, orang Farisi dari Taurat. Kerjaannya cuma mencobai Yesus. Tapi datang dengan apa? Murni, tulus, pure. Mengakui Yesus adalah Tuhan. Sikap benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, melibatkan iman dan tindakan. Saudara, kalau kita baca ayat di ruangan ber-AC, tempat seperti ini, ya kita kurang menjiwai. Tapi kalau kita tinggal di wilayah sana, saya belum pernah ke Tirus dan Sidon. Saya pernah berdiri dekat sekali dengan kota itu. Karena kalau saudara ke Karmel, ke wilayah Israel, berdiri namanya Taman Bahai. Saudara akan melihat itu Libanon. Pelabuhan Tirus dan Sidon itu kelihatan. Enggak beda jauh geografinya dengan Israel. Itu pasti tanahnya tanah padas keras, batunya keras-keras. Kalau kita ketok itu yang bunyi bukan batunya, tangan kita, saudara. Saking kerasnya. Berdebu. Sudah gitu apa? Enggak boleh orang Tirus campur sama orang Yahudi. Tapi perempuan itu melibatkan iman dan tindakan, ketekunan doa dan harapan di tengah ujian adalah bentuk iman yang besar. Saya punya gambaran begini, dia ngesap dari rumah. Mungkin bilang gini, lo mau kemana Jim? Gue mau ke rumah itu. Ngapain? Ketemu, kita orang non Yahudi, najis ketemu mereka. Nanti juga ditolak. Dia fokus sama tujuan. Yesus, Yesus, Yesus. Iman sempurna kalau kita bertindak. Oleh sebab itu, percaya itu penting. Tapi tindakan percaya itu menyempurnakan iman kita. Hasilnya apa? Mereka disembuhkan anaknya dan posisinya menjadi bangsa pilihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, saya nggak tahu masalah saudara apa. Mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, karir, atau pekerjaan.
lagi bangun bisnis. Mungkin sudah kendala masalah-masalah. Sekarang waktunya kita datang kepada Tuhan. Akui dulu, Tuhan, aku gak layak di hadapan-Mu. Tuhan, aku orang berdosa, najis. Tapi aku percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong aku. Mari, kalau ada di antara saudara yang butuh pertolongan jawaban doa, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Dia Allah yang ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. serukan nama-Nya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan segenap hati katakan, Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. saudara, poin ketika tadi begini, dengan iman dan pengharapan, dia merangkak datang pada Tuhan, menghiraukan orang-orang sekelilingnya, fokusnya cuma kepada Yesus. Dan saudara tahu, dia mendapatkan apa yang diimpi-impikan. Perempuan ini fokus hanya kepada Yesus. Orang lain bilang, Allah nanti gak mungkin, Allah mana mau orang Yahudi tolong engkau. Tapi lihat hasilnya, dengan rendah hati, menghiraukan sekelilingnya, dia datang kepada Tuhan. Dan anaknya disembuhkan, posisinya dipulihkan. Mari, gak usah lihat kanan kiri saudara. Kalau ada di antara saudara yang perlu pertolongan Tuhan, nyanyikan pujian ini. Saudara bisa bangkit berdiri, angkat kepada Tuhan. Katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tanpa musik katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Nikmati. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi ya, keluarkan dari hatimu yang paling dalam. Katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Katakan, mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku.
Mari ambil waktu sejenak. Taruh kanan tanganmu di dadamu. Minta sama Tuhan. Seperti perempuan tadi teriak sama Tuhan. Minta sesuatu dan Tuhan jawab. Ini waktu yang tepat bagimu dan bagiku. Untuk datang kepada Tuhan. Apa yang paling kau perlukan supaya Tuhan segera jawab? Mintalah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar isi hati anak-anakmu hari ini. Mereka mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Engkau El Shaddai bagi kami. Engkau sanggup melimpahkan rahmat-Mu buat kami. Engkau sediakan roti bagi anak-anak-Mu. Mujizat-mujizat yang mereka perlukan kami percaya mereka mendapatkannya. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang buntu jalan Tuhan bukakan. Yang terikat Tuhan akan lepaskan. Kami percaya doa-doa yang tertunda jawabannya hari ini kami terima dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudara tetap bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin tanya dulu, apakah di antara saudara ada yang belum dapat roti dan anggur? Boleh angkat tangannya. Yang belum dapat roti dan anggur, sudah dapat semuanya? Sudah dapat ya? Baik, sebelum kita masuk perjamuan kudus saudara, ini langkah iman kita. Saudara, ini lambang, sakramen. Sakramen itu tanda-tanda dari surga yang dibawa Yesus turun ke dunia. Salah satunya perjamuan kudus. Ketika kita mengangkat roti di tangan kanan kita, ini adalah bilur-bilur Yesus. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi nanti waktu mengangkat roti kita percaya segala sakit penyakit kita yang sudah ditanggung 2000 tahun lalu disembuhkan hari ini juga. Sakit fisik, sakit mental, sakit pikiran, sakit hati. Kita percaya lewat bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Ketika kita mengangkat anggur itu lambang darah Kristus. Apa artinya? Darah Kristus menyucikan, darah Kristus melayakkan, darah Kristus memurnikan hidup kita. Lewat darah Kristus kita dibenarkan Tuhan dan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi perjamuan kudus itu sangat penting buat kita semuanya. Bersyukurlah kalau kita menghormatinya, membawa berkat buat kita semuanya. Tapi kalau kita tidak menghormati Tuhan, hati-hati saudara. Perjamuan kudus bisa menjadi kutuk buat kita. Oleh sebab itu mari periksa hati kita masing-masing. Kalau masih ada sesuatu yang menyimpan dosa, minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami setiap layakkan sucikan kami Yesus, sucikan kami Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kelayakan yang Kau berikan buat kami semua umat-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Engkau yang kudus, suci, mulia, yang tidak terbatas itu akan masuk dalam hidup kami yang sangat terbatas ini. Oleh sebab itu, kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami. Supaya kami sehidangan dengan Engkau mendapat berkat buat kami semuanya. Kami percaya ketika kami makan dan minum perjamuan kudus, kami dilayakkan Tuhan menerima berkat-berkat yang Engkau sediakan. Terima kasih Bapa. Hormat dan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimartakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Katakan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu, buat kasih-Mu, buat mujizat-Mu, buat segala berkat-Mu. Sudah kami terima penuh Tuhan, penuh Tuhan. Oh, kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Di tahun penuhan ini, segala berkat yang Tuhan sediakan akan kami tuai bersama-sama. Segala mujizat yang kami perlukan akan kami dapatkan dari Tuhan. Segala berkat yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, dengan iman kami terima segala-galanya itu Tuhan. Para suami yang akan tenang di hadapan Tuhan. Bapak, kau lihat imam Raja Nabi dalam rumah tangga anakmu ini. Mereka para suami yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati kehidupannya. Sebagai kepala keluarga, Tuhan berikan hasil-hasil karya nafkah yang berlimpah untuk menghidupi istri dan anak-anak mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Dan kami percaya lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Para istri yang angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau para istri sebagai tiang doa, penolong yang sepadan. Tuhan yang menyediakan apa yang kau perlukan. Ibarat kebun anggur, engkau menghasilkan anggur yang manis, sedap dinikmati oleh suami dan seluruh isi rumah tanggamu. Jadilah ibu yang bijaksana, membawa anak-anakmu untuk selalu datang kepada Tuhan. Aku percaya semua ibu di tempat ini diberkati Tuhan. Para single parent di tempat ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak sendiri lagi, Tuhanlah kekasih jiwamu. Engkau yang menyediakan apa yang kau perlukan, Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan. Tuhan akan mendampingi engkau seumur hidupmu. Bahkan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau melangkah pergi. Anak-anak muda tempat ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Para generasi Yeremia seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalian akan melesat kepada kesempurnaan Kristus.
jaga kekudusan, jangan membangkitkan cinta sebelum diingini, maka engkau akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Di bawah Tuhan naik dan tidak turun, diberkati Tuhan luar biasa. Seluruh jemaat angkat tanganmu di depan Tuhan. Aku percaya setelah kami disatukan dengan tubuh dan darah Kristus, maka segala berkat yang kami perlukan Tuhan sediakan. Dan aku berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ semuanya diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Robertus Purwadi hari ini yang sudah memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu dan keluarga besar berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan yang terbaik. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan bisa angkat tangannya. Maka teman-teman pengerja dengan cepat akan segera melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang ada di layar atau di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Pastikan pada saat Bapak Ibu Saudara sudah men-scan-nya, pastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Bila sudah siap, saya undang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan deklarasikan doa persembahan yang akan dilanjutkan dengan doa tutup dan juga doa berkat. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Bapak, kami sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, Engkau hadir. Ketika kami mendengar firman-Mu dan kami melakukannya, maka Engkau akan melakukan apa yang menjadi bagian-Mu. Kami percaya semua yang hadir diberkati Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati pada Tuhan, angkat tangan-Mu. Sekiranya Engkau mendengar firman Tuhan sampaikan pada siang hari ini, untuk menyembah Allah dengan cara-cara yang benar, maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah engkau pribadi lepas pribadi. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah seluruh usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik. Dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang
gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam KUL, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara,
Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.